Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadia Marwan dari Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang sensasi dan persepsi. Pertama-tama, saya akan menyampaikan apa itu sensasi dan persepsi. Sensasi dan persepsi adalah proses inti dari pengalaman kita yang paling menakjubkan. Kita akan dapat memahami dan menghargai kemampuan luar biasa mengenai cara kerja otak kita secara kreatif, mengartikan masukan visual, dan bagaimana aroma dapat menyebabkan chemistry antar individu. Pengertian sensasi dan persepsi. Sensasi atau sensation merupakan tahapan awal seorang manusia dalam menerima informasi. Kata sensasi berasal dari kata Latin, yaitu sensatus yang berarti dianugerahi dengan indera. Sensasi adalah proses menerima energi rangsangan dari lingkungan luar. Rangsangan terdiri atas energi fisik seperti cahaya, suara, dan panas. Menurut Benjamin Bowman, sensasi adalah pengalaman elementer yang segera, tidak membutuhkan pengurangan verbal, simbolis, ataupun konseptual, dan sangat berhubungan dengan aktivitas panca indera. Persepsi atau perception. Otak memberikan makna terhadap sensasi melalui persepsi. Kata perception berasal dari bahasa Inggris, sedangkan percepto dan percipio berasal dari bahasa Latin yang berarti pengaturan identifikasi dan penerjemahan dari informasi yang diterima melalui panca indera manusia. Persepsi adalah proses mengatur dan mengartikan informasi sensoris untuk memberikan makna. Menurut Jalaluddin Rahman, persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan yang diperoleh dalam menafsirkan tujuan sensasi. Sensasi sebagai proses elementer atau permulaan yang terjadi ketika sebuah stimulus diterima oleh reseptor dalam proses merasakan. Persepsi, menurut para ahli terkemuka di bidang ini, David Marr, tujuan persepsi adalah perwakilan internal dari dunia luar. Sebagai contoh, tujuan penglihatan adalah membentuk perwakilan 3 dimensi dari dunia di otak. Dari sudut pandang evolusi, tujuan sensasi dan persepsi adalah adaptasi yang meningkatkan kemungkinan spesies untuk bertahan. Jenis-jenis sensasi. Pertama, sensasi penglihatan. Mata yang menerima stimulus berupa cahaya melalui penglihatan, seorang manusia bisa mendapatkan sensasi melihat keindahan pemandangan di sekitarnya atau sebaliknya, melihat keburukan-keburukan di lingkungannya. Kedua, sensasi pendengaran. Telinga yang menerima stimulus berupa suara. Melalui proses ini, kita bisa mengalami sensasi suara indah berupa senandung lagu, musik, dan lain-lain. Ketiga, sensasi peraba. Kulit merupakan indera manusia yang terluas dan paling luar. Melalui kulit, kita bisa mendapatkan sensasi lembut atau kasarnya suatu permukaan benda, hingga merasakan rasa sakit saat terluka. Keempat, sensasi pengecap. Sensasi ini dapat dirasakan akibat adanya reseptor indera pengecap, yaitu lidah. Setiap makan dan minum, lidah kita akan direspon dengan sensasi yang berbeda-beda. Kelima, sensasi penciuman. Hidung. Melalui alat indera ini, bisa merasakan sensasi wangi atau bau yang tidak sedap. Teori persepsi. Pertama, teori persepsi konstruktif menyatakan bahwa manusia mengkonstruksi persepsi dengan secara aktif memilih stimulus dan menggabungkan sensasi dengan memori. Kedua, teori persepsi langsung menyatakan bahwa persepsi terbentuk dari perolehan informasi secara langsung dari lingkungan. Faktor-faktor yang memengaruhi sensasi dan persepsi.
Faktor-faktor yang memengaruhi sensasi: kekuatan sinyal, tugas dan pekerjaan, harapan individu, konsekuensi berupa penghargaan atau hukuman, norma atau hukum yang diberikan kepada individu. Faktor-faktor yang memengaruhi persepsi: perhatian yang selektif. Yang dimaksud adalah dalam kehidupan manusia, setiap saat akan menerima banyak sekali rangsangan dari lingkungannya. Meskipun demikian, seseorang tidak harus menghadapi semua rangsangan yang diterimanya. Untuk itu, individu harus memusatkan perhatiannya pada rangsangan tertentu. Ciri-ciri rangsangan yang dimaksud adalah rangsangan yang bergerak di antara rangsangan yang diam akan lebih menarik perhatian. Demikian juga rangsangan yang paling besar di antara yang kecil, yang latar belakangnya kontras dan intensitas rangsangannya paling kuat yang akan menarik perhatian. Nilai dan kebutuhan individu yang dimaksud adalah setiap orang mempunyai pola dan cita rasa yang berbeda-beda dalam mengamati sesuatu. Dalam suatu penelitian menunjukkan bahwa anak-anak dari golongan ekonomi rendah melihat uang koin lebih besar daripada anak-anak dari golongan ekonomi tinggi. Pengalaman dahulu yang dimaksud adalah pengalaman terdahulu yang dimiliki individu sangat memengaruhi bagaimana seseorang mempersepsi sesuatu. Terakhir, kesimpulan. Sensasi adalah proses menerima energi rangsangan dari lingkungan atau sebuah aspek kesadaran yang sangat sederhana sebagai hasil dari indera kita, seperti panas, warna, aroma, rasa, dan lain sebagainya. Sedangkan persepsi adalah proses mengatur dan mengartikan informasi sensoris untuk memberikan makna atau penerjemahan dari informasi yang diterima melalui panca indera manusia dengan tujuan untuk mendapatkan pengertian dan pemahaman akan lingkungan sekitar. Baiklah, sekian dari presentasi materi saya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.